Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Realme 9 Pro dan Redmi Note 11 Pro. Ya, sebagai sesama anak tengah, banyak yang bilang HP ini tuh punya posisi yang agak nanggung ya. Dengan harga segini, mending ambil yang versi tinggi sekalian gitu. Lebih worth it. Ya, ini semacam istilahnya tuh kalau di dunia psikologi marketing namanya decoy effect ya. Semacam efek umpan gitu. Dimana ada opsi ketiga buat bikin opsi yang paling tinggi itu kelihatan lebih menarik buat dibeli. Kayak misalnya Anda lagi di coffee shop nih. Biasanya Anda pas masuk ngelihat menu, ada 3 cup coffee ya. Ada yang small, medium, sama large. Nah, yang medium sama large ini tuh punya beda harga yang dikit banget, Pak. Dan ujung-ujungnya Anda bakal beli yang cup versi large. Karena dirasa lebih worth it buat dibeli. Ya sama, kayak HP ini. Decoy effect. Tapi di sisi lain, ada nih, yang budgetnya tuh nggak bisa dikompromiin, tapi nggak pengen beli yang opsi paling bawah juga. Dan dirasa opsi yang paling tengah ini adalah opsi yang paling pas dan masuk akal. Nah, kalau Anda punya budget 3 jutaan, mending ambil yang mana ya? Decoy effect ini bisa dibilang strategi yang dilakuin sama Realme dan Redmi ya. Buat bikin opsi tengah ini tuh jadi kelihatan agak membingungkan gitu. Karena punya desain yang masih mirip sama saudaranya yang punya harga lebih mahal. Dan kalau dilihat-lihat memang dua HP ini tuh punya perbedaan desain yang cukup kontras. Redmi Note 11 Pro ini punya desain yang kelihatan ngotak ya dan kekinian banget. Ini enak banget dipegangnya ya, keker gitu. Sementara Realme 9 Pro ini lebih main aman ya, karena dia pakai desain lengkung kayak HP kebanyakan. Dan di sini tuh dia lebih main di inovasi, di mana warnanya itu bisa berubah-ubah kalau kena sinar UV atau sinar matahari. Namanya light shift design. Cuma kalau di kondisi sekarang ya yang lagi sering hujan gitu, saya sih lebih nyaman pakai Redmi Note 11 Pro. Karena dia tuh udah ngantongin sertifikasi IP53, yang artinya udah tahan sama percikan dan siraman air dari berbagai arah. Satu fitur yang cukup cakep ya untuk HP kelas menengah, karena lagi-lagi nggak banyak yang adopsi, termasuk di Realme 9 Pro. Kalau ngomongin soal performa, Realme 9 Pro ini emang kelihatan lebih ganteng ya, karena dia tuh pakai chipset atau SoC yang lebih kekinian, yaitu pakai Snapdragon 695. Karena selain dia punya dukungan 5G, chipset yang satu ini tuh juga punya performa yang cukup stabil ya. Dan dengan fabrikasi 6 nanometer, dia punya manajemen DNS yang cukup bagus. Tapi itu secara teori, karena pas udah dipakai untuk penggunaan sehari-hari, kayak misalnya main game, sebenarnya kedua SoC ini bisa dibilang masih punya performa dan settingan yang mirip-mirip. Kayak misalnya pas lagi dipakai buat main PUBG Mobile ya. Kedua HP ini udah bisa main di settingan Smooth Ultra, 39-40 fps dan cukup lancar. Saya sih ngarepnya 695 ini tuh bisa main di settingan yang lebih tinggi gitu ya, di Smooth Extreme 60 fps, karena memang performanya ada di atasnya Helio G96. Tapi ya udahlah, emang dari segi gamenya emang belum dioptimasi untuk 695 5G ini. Kalau untuk kontrol gyronya juga udah cukup mantep ya, nggak pakai delay. Dan untuk responsivitas layar sentuhnya juga udah sama-sama cakep gitu, udah sama-sama sensitif. Sebenarnya secara angka, touch sampling rate-nya Redmi Note 11 Pro itu lebih tinggi ya, di 360 Hz. Tapi ya kalau udah dipakai untuk main game, ini nggak kerasa Pak. Karena di tangan manusia itu touch sampling rate di atas 180 Hz itu udah nyaris nggak bisa dibedain, karena udah sama-sama responsif. Pindah ke game Mobile Legends, kedua HP ini juga udah bisa pakai settingan rata kanan ya. Udah bisa pakai grafik ultra dengan high frame rate di 60 fps. Ya, jalan di kisaran 55-58 fps udah bisa banget sih. Tapi yang perlu saya highlight dari Snapdragon 695-nya Realme 9 Pro, ini memang performanya tuh cukup stabil ya. Ini saya bilang stabil ketika udah main sekitar 4-5 match secara berturut-turut. Dimana manajemen panasnya tuh udah lebih baik sih daripada Helio G96 yang ada di Redmi Note 11 Pro. Nah, pas main Genshin Impact, performa keduanya tuh baru kerasa agak jomplang ya. Kalau Helio G96 di Redmi Note 11 Pro ini bisa main tuh di kisaran 20-30an fps pas saya pakai settingan low 60 fps. Sementara di Realme 9 Pro itu bisa sedikit lebih bagus lah, lebih playable di kisaran 30-40 fps. Yes, SoC 6 nanometer di sini emang ngebantu banget ya untuk bikin performanya tuh nggak gampang direm. Apalagi pas main game itu udah lama. Dan suhu bodinya tuh
mulai panas gitu. Di sini 695 5G itu punya kestabilan yang di atas rata-rata. Dan ini yang bikin Helio G96 kerasa agak kurang bisa ngejar lah secara performanya. Nah, kalau ngomongin kamera ini cukup menarik ya, karena kedua kamera HP ini tuh beda banget. Redmi Note 11 Pro ini kelihatan lebih ganteng. Dia tuh punya resolusi yang super duper gede di kelasnya, yaitu 108 megapiksel. Yes, pas nangkep detail emang bukan kaleng-kaleng sih kamera 108 megapiksel ini. Dia tuh udah bisa nangkep detail yang mantap banget. Apalagi pas saya jepret foto tulisan dari jarak jauh. Ini pas di zoom itu tulisannya masih kebaca dengan cukup jelas. Dan lebih jelas sih daripada jepretan kamera 64 megapikselnya Realme 9 Pro. Tapi itu kalau pakai settingan yang paling maksimal, Pak. Kalau untuk sehari-hari, saya yakin deh, Anda nggak bakal pakai settingan atau resolusi paling mentok ini. Karena ya harus masuk ke menu yang agak belakang gitu ya. Dan kalau pengen jepret foto-foto yang langsung point and shoot, ya udah pakai mode autonya. Dan di sini karakter warnanya lagi-lagi beda banget. Kalau saya lihat-lihat sih hasil kameranya Redmi Note 11 Pro ini tuh kayak dijaga banget detailnya. Itu kelihatan dari objek-objek yang masuk di frame-nya tuh kelihatan dinaikin banget sharpness-nya. Ketajamannya tuh di-push banget. Nah, ini yang nggak saya rasain pas ngelihat hasil fotonya Realme 9 Pro. Dimana karakternya kameranya Realme di sini tuh lebih main di segi warna ya. Warnanya tuh dinaikin supaya lebih gonjreng dan lebih instagramable. Nggak semua orang suka sih, tapi ada aja yang suka. Waktu itu saya pernah survei di Instagram Stories dan pas saya lihat ternyata banyak yang suka sama warna gonjreng kayak gini. Ini selera sih. Nah, pindah ke lensa ultrawide-nya, lagi-lagi yang dilakuin kamera Redmi Note 11 Pro ini masih sama. Dia bakal ngejaga detail lebih bagus. Ini kelihatan banget sih dari, biasanya kan lensa ultrawide itu nggak terlalu detail gitu ya, nggak terlalu padat gitu secara pixel. Tapi hasil jepretannya lensa ultrawide-nya Redmi Note 11 Pro ini tuh kayak pakai mode auto, cuma frame-nya memang lebih luas. Kalau dipakai buat foto-foto malam, jujur aja saya akuin kalau mode auto keduanya itu emang agak kurang ya. Makanya di sini saya mending pakai mode malam atau night mode di kamera HP masing-masing. Dan untuk kualitas night mode-nya, saya lihat Redmi Note 11 Pro ini tuh bisa nangkap detail yang lebih cakep, Pak. Terutama detail lampu ya, yang nggak begitu banyak pendarahan kayak jepretannya Realme 9 Pro. Ya secara kasat mata emang nyaris nggak bisa dibedain sih. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi itu lebih kelihatan. Sisanya lebih ke beda warna aja sih, dan ini lagi-lagi masalah selera ya. Cuma yang perlu saya highlight di sini, mode malamnya Realme 9 Pro ini tuh punya penggunaan yang lebih luas gitu. Karena nggak cuma untuk kamera auto dan ultrawide aja, mode malam di Realme 9 Pro ini juga bisa dipakai di kamera depan. Yang mana ini nggak bisa dilakuin di kameranya Redmi Note 11 Pro. By the way, sekarang saya lagi ada di salah satu penginapan di Kabupaten Garut ya. Ini sambil nyobain kamera video keduanya. Yang mana untuk resolusi maksimalnya ini mentok di Full HD 30 fps. Keduanya udah punya sistem stabilisasi IIS. Dan kalau saya lihat-lihat sih hasilnya lebih ngezoom yang Realme 9 Pro ya. Oh ya, untuk IIS-nya sendiri ini sistemnya beda. Kalau di Redmi Note 11 Pro ini udah aktif secara default. Sementara kalau IIS di Realme 9 Pro ini mesti diaktifin secara manual. Tapi so far untuk hasil videonya sih harusnya udah sama-sama relatif stabil ya. Saya rekam sambil jalan dan pegang pakai tangan doang. Karena lagi nggak ada yang liburan, jadi penginapannya cukup sepi. Karena puasa juga kali ya. Nah, kalau pengen dapetin angle yang lebih luas kayak gini, lensa ultrawide-nya juga sama-sama bisa dipakai buat ngerekam video ya. Dan ternyata hasil video pakai lensa ultrawide di Redmi Note 11 Pro ini terlihat lebih smooth dan lebih stabil. Kalau untuk kamera video bagian depan, kedua HP ini cukup menarik ya. Karena keduanya juga udah sama-sama dibekali sistem stabilisasi IIS di kamera depannya. Jadi kalau dipakai buat ngevlog sambil jalan kayak gini, hasilnya sih udah relatif cukup stabil ya. Cuma kalau dilihat-lihat sih memang hasil video kamera depannya Redmi Note 11 Pro ini tuh kelihatan lebih ngezoom ke muka gitu.
Jadi secara angle itu nggak lebih luas lah daripada Realme 9 Pro. Nah, kalau saya arahin ke backlight, yup, Redmi Note 11 Pro masih kelihatan cukup jelas ya. Tapi memang masih terangan Realme 9 Pro sih. Cek lagi. Oke. Nah, kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih kedengaran jelas dari Redmi Note 11 Pro atau Realme 9 Pro? Komen di bawah ya. Nah, buat Anda yang doyan maraton streaming di Netflix atau di Disney Plus Hotstar, memang sih layar Redmi Note 11 Pro ini kerasa lebih legit, lebih gurih, Pak. Karena dia tuh punya panel yang ya lebih bagus lah, udah tau lah. Super AMOLED itu emang top marko top warnanya. Warna hitamnya itu lebih pekat, kontrasnya lebih dapat, saturasinya lebih naik. Dan yang saya suka di sini selain layarnya, Redmi Note 11 Pro ini tuh udah punya 2 speaker atau speaker stereo. Jadi secara keluaran suara tuh lebih nendang gitu, lebih jedak-jeduk. Yang mana ini nggak ada di Realme 9 Pro. Sementara untuk refresh rate-nya, dua-duanya udah sama-sama cas blank sih. Udah pakai 120 Hz ya. Dan ini agak beda sebenarnya. Jadi kalau di Realme 9 Pro, 120 Hz di sini tuh bisa di set auto. Dimana dia tuh bakal nyesuaiin dengan konten yang lagi dibuka saat itu. Kalau saya baca di websitenya Realme, dia tuh bisa 30, 45, 60, sampai mentoknya 120 Hz. Cuma pas udah saya coba nih, ternyata dia tuh mentoknya di kisaran 40 Hz doang ya. Itu udah lebih hemat sih secara penggunaan baterai. Dan ini biasanya tuh dipakai pas saya lagi nonton. Misalnya nonton di YouTube atau di Netflix. Terus refresh rate 120 Hz di Realme 9 Pro ini juga lebih optimal ya untuk berjalan di banyak aplikasi. Nggak kayak di Redmi Note 11 Pro yang di limit gitu di beberapa aplikasi. Terutama aplikasi yang berhubungan sama konten video seperti YouTube, Netflix, bahkan TikTok juga kena limit. Kalau untuk daya tahan baterainya, baterai 5000 mAh di kedua HP ini udah cukup aman ya untuk penggunaan 1 hari penuh. Nah, ini bisa Anda lihat dari infografis konsumsi baterai per aplikasi di sini. Tapi ada yang aneh nih ya, aneh banget. Dimana konsumsi baterai per aplikasi di Redmi Note 11 Pro ini tuh konsisten banget borosnya gitu. Ini konsisten banget. Nggak pernah dia lebih hemat dari Realme 9 Pro. Selalu lebih boros, padahal secara baterai sama. Bahkan panelnya harusnya lebih hemat ya, karena dia pakai Super AMOLED gitu. Tapi kenapa di sini lebih boros gitu? Ini aneh sih. Bisa jadi karena manajemen daya di MIUI ini emang dari dulu PR banget ya. Selalu agak bermasalah ini manajemen dayanya. Atau mungkin karena Realme UI yang baru di sini emang udah lebih hemat daya. Kenapa ya kira-kira? Coba komen di bawah deh. Sementara untuk chargernya, Redmi Note 11 Pro ini emang kelihatan lebih ngebut ya. Udah pakai 67 watt bawaannya. Ya 33 watt super dart charge-nya Realme 9 Pro sebenarnya udah cukup ngebut sih. Tapi ya namanya nunggu itu kadang jengkelin ya. Kadang kita tuh butuh sesuatu yang cepat gitu, apalagi pas lagi darurat. Dan menurut saya sih charger 67 watt di Redmi Note 11 Pro ini udah mantep banget buat ngisi daya ya dari 10% sampai penuh itu bahkan nggak nyampe 1 jam. Oke, jadi kesimpulannya, meskipun dua HP ini tuh bisa dibilang salah satu bentuk nyata dari decoy effect yang dilakuin Realme dan Redmi, tapi sebenarnya secara harga, jarak harga dengan versi yang paling mahalnya di sini masih masuk akal ya. Terutama buat Anda yang emang lagi cari HP dengan performa yang aman, masih main aman gitu, dan harganya tuh nggak mahal-mahal banget. Karena secara harga ini bisa dibilang ya cukup masuk akal lah ya, ketimbang mau beli yang versi paling tingginya yang udah tembus di kepala 4 juta. Dan buat saya sih Redmi Note 11 Pro ini tuh lebih cocok buat Anda yang memang hobi maraton nonton film, streaming, atau serial streaming gitu ya. Karena dia tuh punya kombinasi layar dan speaker yang mantap ya. Super AMOLED plus dual speaker nih udah mantap banget lah buat dipakai buat nonton gitu.
Ya kalau dipakai buat nge-game sebenarnya ya masih bisa dan ya bagus-bagus aja. Cuma kalau disandingin sama Snapdragon 695-nya Realme 9 Pro, ya Helio G96 di Redmi Note 11 Pro ini agak jomplang sih perbedaan performanya. Terutama kalau ngomongin soal stabilitas performa. Jadi menurut saya sih Realme 9 Pro ini tuh lebih cocok buat Anda yang emang lebih sering ngabisin waktu buat mabar di HP. Oh ya, jangan lupain juga, Realme 9 Pro ini bisa dibilang HP dengan Snapdragon 695 paling murah yang bisa ditemuin di pasaran saat ini. Yang nggak cuma sekedar ngejar 5G doang, tapi dia tuh udah punya mesin performa yang cukup ngebut buat ngelibas game-game kelas berat. Oke, semoga video tadi tuh bisa ngasih referensi ya, buat Anda yang masih bingung mau ngambil Redmi Note 11 Pro atau Realme 9 Pro. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua HP ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.